Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina biha min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita duduk di tempat paling mulia dalam rangka untuk mengamalkan yang mulia dalam bentuk amalan yang kita usahakan untuk istiqomah ataupun mudahwamah terus-menerus, karena amalan yang terus-menerus itu amalan yang akan membuka kecintaan Allah Subhanahu wa taala menjadi ditambah, karena Rasulullah SAW beliau menyampaikan Abul amal amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih dalam, lebih terus-menerus, walaupun amalannya sedikit, ya, walaupun amalan tersebut dia tidak banyak. Dimaklumi bahwa pertemuan kita masih membahas tentang bab mengajak pada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kemudian Allah Taala di sini beliau menyebutkan firman Allah Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Alaya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, ini adalah jalanku. Jalanku itu ad'u ila Allahi, saya mengajak untuk mentaati Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, di atas basirah, ya, di atas ilmu. Dan kita sudah sampai pada pembahasan basirah. Mana basirah itu ilmu, ya. Bahkan basirah itu adalah a'la darajatil ilmi, tertingginya derajat ilmu itu namanya basirah, ya. Jika kalau ada orang namanya basirah, ya, itu diharapkan dia punya ilmu, ya, diharapkan dia punya ilmu. Diterangkan oleh para ulama, basirah itu adalah kuwatul idrak wal fatonah, kuatnya idrak itu memahami tapi dari keseluruhan sisi, ya, dari keseluruhan sisi. Makanya kalau orang mudrok, orang yang dikepung, ya, jadi kalau idrok itu pengetahuan sifatnya mau dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, bawah, dia kuasai betul. Itu namanya apa? Idrok, ya. Jadi kuatnya idrok. Makanya orang yang punya ilmu, kalau idroknya sangat kuat, itu mau dibikin bantahan-bantahan, subat-subat dari sisi manapun dia bisa memberikan jawaban. Ya, ada sebuah kitab yang membahas tentang membantah orang-orang yang mensyirikkan Allah di dalam Syirik Uluhiyah. Itu diterangkan 12 subhat. 3 subhat awal itu subhat dasar yang mendasari seluruh macam subhat dari 9 subhat setelahnya, ya. Dan itu dibetulkan dalam sebuah dialog. Dan rata-rata memang belajar kitab itu karena ini bantah-terbantah, ya, itu agak membingungkan, ya. Itu menunjukkan bahwa memang pada perbuatan mensyirikkan Allah, kenapa manusia sampai banyak ikut, mesti ada subhatnya. Ada yang menjadi dasar sehingga mereka kok mensyirikkan Allah Taala.
idrak wal faqah, kuatnya di dalam memahami sesuatu dari keseluruhan sisi, demikianlah faqah, kuatnya kecerdasan, ya, kecerdasan. Demikian pula wal qudratu ala ru'yati haqaiqi, ya, al asya'i wa khawayaha, juga kemampuan untuk melihat hakikat sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi padanya, hal-hal yang tersembunyi padanya. Makanya orang yang punya basirah itu dia bisa mengetahui ilmu jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara rinci. Ya, mengilmui secara global itu manakala mendapatkan kasus itu biasanya tidak akan bisa memberikan solusi, ya. Tetapi manakala tahu secara global demikianlah rinci, ini sempurna. Tapi tahu rinci, nggak tahu globalnya, ini juga resiko. Karena terkadang ada orang tahu rinci, ya, tapi globalnya nggak tahu. Itu bisa membuat pandangan tasawur terhadap sesuatu itu menjadi terbalik. Sifatnya percabangan dijadikan pokok, padahal harusnya pokok baru percabangan. Ya, oleh karena itu kenapa ada orang beragama berdasarkan fatwa? Kan beragama itu berdasarkan Quran dan Sunnah, kan? Quran dan Sunnah, ya. Tapi kemudian orang beragama berdasarkan fatwa. Akhirnya kalau berdasarkan fatwa, ya, padahal fatwa itu sifatnya istihadi. Sifatnya istihadi, ya, istihad dari seseorang. Maka kita tanya di atas fatwa siapa dia akan beragama, ya, karena ulama itu sangat banyak. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di situ akan memunculkan hal-hal yang atau istilahnya distorsi, ya, pengurangan dari nilai agama. Sampai kemudian entah itu wujudnya pengurangan ataupun wujudnya penambahan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu makna daripada basirah, ya. Dan memang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengajak aku ilallah ala basiratin itu yang tadi berkonsekuensi di dalam dia mengajak itu ikhlas kepada Allah. Karena ilmu itu memang menuntut untuk orang menjelaskan supaya manusia taat kepada Allah, bukan mengikuti orang yang mengajaknya, bukan mengikuti orang yang mengajaknya. Makanya pernah, ya, terjadi di masa Abdullah bin Mas'ud. Biasa manusia itu berkumpul di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, ini seorang sahabat yang besar sepeninggal Nabi. Ya, mereka menginginkan untuk keluar ke masjid sholat bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak ada masalah kalau mereka ikut dengan Abdullah bin Mas'ud, itu ada faedah, bertanya ilmu, ngaji dan sebagainya, ya. Maka falamma kharaja wa masyau falbah, tatkala beliau ini keluar dari pintu rumahnya menuju masjid, manusia itu berjalan di belakangnya. Maka beliau iltafata ilaihi, beliau menengok ke belakang. Irji'u fa innahu fitnatun lil marbub madallatun litabi. Ini alimnya sahabat seperti ini. Kembalilah kalian, tidak usah ikuti saya, karena seperti ini fitnah bagi orang yang diikuti. Hatinya jadi saya tokoh seperti itu, ya. Fitnatun lil marbub madallatun litabi, itu kehinaan bagi yang mengikuti. Tapi kalau ada kepentingannya bertanya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, kan itu kadang menjadi sebab yang diikuti menjadi takabur. Dan ini kaitannya dengan akhirnya. Maka kita tidak bisa bayangkan, kalau ada seorang tokoh untuk ada yang menghormati sampai dicium kakinya, tidak terbaik. Ya, tidak terbaik. Dicium tangan sampai bolak-balik. Ya, setelah dicium tangan masih dicium apanya lagi gitu. Itu adalah hal-hal yang berlebihan. Ya. Namun sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ketemu salaman.
Ini bahkan diterangkan di dalam kitab tarikh, siapa orang pertama kali yang menghormati manusia lain dengan cara salaman? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat bangsa lain kalau menghormati ada yang seperti megang kudanya, bangsa Afrika ya. Jadi kalau menghormati orang lain ketemu dipegang kudanya. Ya, tapi tidak tahu ada yang pegang batuknya. Itu bersaling menghormati badan. Tapi salaman. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Ya, diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Ya. Allah taala sehingga menghormati itu maknanya lebih ke makna tahiyah. Orang misalnya ada tamu, kemudian kita berikan suguhan, itu termasuk penghormatan. Seorang mengucapkan assalamualaikum, itu juga tahiyah. Bentuk penghormatan, ya, itu berlaku, ya, berlaku. Namun takdim mengagungkan itu hal berbeda, karena tidak sekedar menghormati, tapi ada bentuk pengagungan, diagungkan. Padahal tentunya yang diagungkan pertama adalah Allah. Yang diagungkan adalah ajaran yang dinisbatkan dari Allah. Makanya ada di kitab yang namanya Takdimu As-Sunnati, pengagungan terhadap ajaran Nabi, takdim kepada sunnah. Ya, kenapa? Karena ajaran sunnah itu atau ajaran Nabi itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dengan Rasulnya menyampaikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu ditakdim tidak ada masalah, diagungkan tidak ada masalah. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini pintu adalah pintu yang menjadikan seorang akidahnya bisa bergeser. Karena biasanya dari yang diagungkan manakala dia memerintahkan sesuatu atau menganjurkan sesuatu, kadang sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan itu sampai disikapi berlebih. Ya, disikapi. Sebenarnya yang diagungkan itu hanya mengatakan, ya kamu makan roti saja. Tapi kemudian dia saya diberi wasiat oleh orang yang agung untuk makan roti. Ini akan saya pegang sampai mati sebagai sebuah ajaran. Nyata nggak seperti itu? Nyata. Ya, padahal sebenarnya dia mengatakan itu tidak ada unsur untuk ditaati seperti itu. Tapi karena sudah ada pengagungan, kebetulan ya qadarul masafal, pada saat dia suatu saat tidak makan roti, makan bubur, kemudian diare, tenang kualat saya. Itu proses pengagungan. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya dengan makan bubur atau tidak ada kaitannya dengan tidak makan roti. Tetapi takdir Allah, mau kamu apa, kalau memang kamu mau mencret, ya mencret gitu. Tapi kemudian muncul dalam hatinya dugaan, jangan-jangan. Terus seperti itu. Akhirnya apa? Mulai ada keyakinan, jangan menyelisih orang ini, kuat. Apa? Akhirnya dipelajari ke aku. Oh, dulu dia tidak tanduknya seperti ini. Oh, kemudian dia pesannya seperti ini, seperti ini. Akhirnya dari pesannya tersebut dikumpulkan, kemudian dijadikan sebagai patokan di dalam menjalani kehidupan. Ini namanya milah agama, walaupun dia tidak mengatakan agama. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian itu membuka pintu peluang. Akhirnya kemudian berlebihan bersikap di dalam beragama, padahal sebenarnya sudah ada ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang datang yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang-orang seperti itu kalau didatangkan kepadanya ajaran yang Nabi, kadang kurang semangat. Ya, karena dia lebih percaya dengan ajaran selainnya, walaupun masih berada pada bingkai Muslim, keislaman. Itu adalah nyata. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian
Nabi alaihi salatu wassalam ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya sifat-sifat seperti itu, yaitu sifat mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, itu sifat Nabi alaihi salatu wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Makanya tanggung jawab mengajak kepada Allah taala, mentaati Allah, mentauhidkan Allah, ini menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Ya, tentunya yang paling bertanggung jawab orang yang dia punya ilmu untuk mengajak kepada Allah. Ini yang paling bertanggung jawab. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang lain? Maka orang lain ini dia bisa menopang, bisa menjadi penopang orang yang dia punya harta. Dia mengajak bagaimana dengan hartanya tersebut orang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia punya jah, punya kemuliaan, dia fungsikan kemuliaannya, ya, kemuliaannya, ya, agar supaya manusia itu mentaati Allah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia punya, ya, hendaknya digunakan untuk menopang, ya, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimaklumi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengumpulkan semua ini. Mengumpulkan semua ini. Beliau dalam ilmu adalah orang yang terdepan. Dalam harta, di saat ada orang baru masuk Islam, yaitu setelah Fathul Makkah, maka di perang Hunain beliau serahkan seluruh harta rampasan perang untuk mereka. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang baru saja masuk Islam, masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sudah tidak ragu lagi. Mereka sangat yakin, yang dahulu mereka meyakini Rasulullah itu raja, Nabi Muhammad SAW itu raja, kemudian yakin ini seorang Rasul, bukan seorang raja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alokasi dana seperti itu adalah alokasi dana yang terbaik atau harta yang terbaik. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ini pernah menjadi panglima perang di masa Nabi. Beliau ini pernah diutus di dalam sebuah ekspedisi bersama sekelompok pasukan. Kemudian Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu, mudah-mudahan nanti kamu diberi ghanimah yang baik dan harta-harta terbaik. Maka kemudian Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena itu, tapi karena ketulusan atau niat ada dalam hati saya, ya, kaitannya ingin mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi bagaimana bersabdanya? Ya Amr, nikmal malu sholih lil mar'i sholih. Ya, beliau mengatakan harta terbaik, ya, paling nikmatnya harta yang terbaik adalah tatkala harta itu berada di tangan orang yang soleh. Berada di tangan orang yang soleh. Kenapa? Karena tatkala harta itu berada di tangan orang soleh, kira-kira untuk apa? Makan, nanti digunakan untuk sholat, tenaganya untuk sholat jamaah, untuk berzikir. Tapi kalau bukan orang soleh, nanti keluar bagus, keluarnya ronda kan bagus, tapi daripada nganggur main kartu, campur ya sidik-sidik, kan udah totoan raketan yang 100 rupiah atau 1000 rupiah, mau mikir. Akhirnya apa? Seperti itu, contoh-contoh seperti itu adalah hal yang mudah. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia makan, minum, ya, tenaga, pikiran, punya pikiran, tapi karena memang dia bukan orang yang baik, pikirannya digunakan untuk
nginteli orang lain. Nanti kalau ketemu cuma cerita aib orang lain terus gibah namimah, apa faedahnya seperti itu? Tidak ada faedah. Itu bentuk, karena harta itu tidak sekedar kemudian itu saja, tapi segala sesuatu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dimakan, diminum, dinikmati, kemudian muncul tenaga, pikirannya untuk apa? Tenaganya untuk apa? Makanya termasuk dari sedekah yang paling utama itu sedekah li talabatil ilm, sedekah untuk para penuntut ilmu. Ya, ini sedekah yang paling mulia. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sedekah para penuntut ilmu itu akan menjadi sebab rezeki Allah Ta'ala, rezeki dia itu akan diluaskan. Sebagaimana Nabi bersabda kepada seorang sahabat, la'allaka turzaqu bihi